Di tengah jalanan ibu kota, seorang wanita ditemukan terkapar dalam kondisi kejang-kejang dan dilarikan ke UGD. Usut punya usut, ternyata wanita ini baru saja makan 50 kue sekaligus dalam satu malam. Cerita bermula di saat malam hari. Wanita ini diberikan puluhan kue dari toko oleh-oleh di ibu kota. Kue ini hampir kadaluarsa sehingga pemiliknya pun memutuskan akan membuangnya. Kebetulan, malam itu seorang wanita yang belum makan selama berhari-hari melewati tokonya. Pemilik toko pun langsung memberikan puluhan kue lapis yang hampir ia buang. Karena kelaparan, wanita ini pun langsung memakannya dengan lahap satu persatu hingga ia tak sadar jika ia memakannya sampai 50 buah. Ia pun pulang ke rumahnya dalam keadaan mendadak merasa lesu, pandangannya buram dan terasa pusing. Paginya, ia pun sarapan dengan sisa kue yang ia miliki dan berjalan ke tempat memulung. Lalu dia pun terjatuh dalam kondisi kejang-kejang. Apa yang terjadi dengannya? Apakah ketidaksadarannya saat ini disebabkan oleh dirinya yang makan 50 kue lapis tadi malam? Setelah dianalisis oleh dokter IGD, berat badan wanita muda setinggi 155 cm ini hanya 27 kg. Melalui data ini, dapat dipastikan bahwa sebelum mengkonsumsi 50 kue lapis itu, dia kurang gizi. Dengan berbagai fakta tersebut, wanita ini pun didiagnosis mengalami sindrom refeeding. Seperti namanya, sindrom ini dialami oleh orang-orang yang baru memulai makan. Dalam kasus wanita ini, dia baru mulai makan dalam jumlah terlampau banyak setelah kekurangan makanan. Loh, bukannya ini baik? Dia mengisi kembali semua kekurangan gizinya. Eits, jangan salah Healthy Squad. Bayangkan jika tubuhmu yang biasa di tempat panas langsung pindah ke tempat sedingin es tanpa adaptasi sedikit pun. Atau yang lebih mudahnya, bayangkan mesin yang diisi terlalu banyak oli. Mesin yang terlalu banyak oli biasanya akan menyebabkan oli tersebut berceceran ke bagian lainnya atau mengakibatkan tekanan berlebih yang kemudian menutup ruang pembakaran, menyebabkan mesin tidak berjalan dengan baik. Nah, sama halnya dengan mesin, manusia pun seperti itu. Mari kita analisis permasalahan dari kasus wanita ini. Saat sampai ke IGD, wanita dengan kurang gizi ini juga datang dalam kondisi kejang. Dan setelah dicek oleh dokter IGD, EKG jantungnya menunjukkan denyut jantung yang tidak teratur. Kejang yang terjadi disebabkan oleh sel otak yang rusak karena metabolisme di dalam tubuhnya terhambat. Metabolisme yang terhambat ini dapat terjadi karena dirinya yang sudah kelaparan selama berhari-hari. Kelaparan tersebut mengakibatkan tubuh kekurangan vitamin pentingnya, khususnya vitamin yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sendiri, yang hanya dapat diperoleh dari makanan. Vitamin ini adalah tiamin atau vitamin B1. Sel otak sangat membutuhkan vitamin ini. Tiamin adalah sumber energi bagi otak. Namun, permasalahan utamanya adalah tiamin membutuhkan pendukungnya, yaitu tiamin pirofosfat, supaya bisa digunakan sel dalam tubuh. Sayangnya, wanita ini tidak memiliki cukup fosfat, atau yang dalam istilah medisnya disebut hipofosfatemia, atau kekurangan fosfat di dalam darah. Dengan kurangnya fosfat ini, otot-otot di tubuh wanita ini semakin melemah dan mengecil, karena fosfat berperan untuk memberikan otot energi agar dapat berkontraksi. Bukan hanya otot di tangan atau kaki, namun otot organ dalam yang sangat vital seperti jantung juga terpengaruh oleh fosfat ini. Namun mengapa dengan memakan 50 kue ini, fosfat di dalam tubuhnya bisa menyusut dan melemah? Memangnya ada hubungannya? Kan wanita ini mendapatkan nutrisi lebih dari biasanya. 50 kue yang ia makan tinggi akan gula. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, batas konsumsi gula perharinya hanya 50 gram. Sedangkan 50 kue yang wanita ini makan mengandung ratusan gram gula. Gula ini memaksa pankreas untuk melepaskan hormon insulin berlebihan ke sel-sel tubuh untuk menurunkan kadar gula darah. Bayangkan saja, dari yang awalnya insulin itu rendah karena hanya sangat sedikit gula yang masuk, harus dilepaskan dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Karena jarang melepaskan insulin, tubuh wanita ini pun menjadi sangat sensitif akan insulin. Respon insulin terhadap gula yang tiba-tiba berlebihan ini malah menurunkan kadar gula darah dalam tubuh secara berlebihan juga, yang dalam istilah medis disebut hyperinsulinemia. Bukan cuma gula aja, elektrolit dalam tubuhnya termasuk fosfat juga kebingungan dan tersedot dari darah ke dalam sel-sel tubuhnya.
Maka dari itu, fosfat di dalam darah wanita ini pun berkurang drastis. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengobati inti permasalahan dalam tubuh wanita ini? Dokter harus mengecek terlebih dahulu keadaan di seluruh tubuhnya. Tapi yang pasti, apapun yang berlebihan itu tidak baik ya Fit Squad. Kalau saja wanita ini makannya tidak berlebihan dalam satu waktu, ini semua tidak akan terjadi. Jaga dirimu baik-baik dan makan secukupnya ya.